Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, kembali kita bertemu di Majelis Taklim bulanan, Majelis Taklim Nurul Anwar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah meridhai dari kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan sampai kita nanti meninggal dunia Allah ridha dan kita juga ridha kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, kita sambung pelajaran kita. Pertemuan yang lalu kita telah membahas definisi tentang masalah najis. Kira-kira masih ingat ya ibu-ibu ini najis kemarin? Najis adalah definisinya semua yang kotor yang mencegah dari sahnya sholat. Jadi semua yang kotor, tapi yang kotor yang bagaimana? Yang bisa mencegah sahnya sholat, itu disebut najis namanya. Sehingga kita bisa simpulkan pada pertemuan yang lalu ya, kita ulangi dikit. Setiap yang najis sudah pasti kotor, tapi kalau kotor belum tentu najis. Najis sudah kotor kalau di badan kita, contohnya seperti darah, nanah, tinja, air seni, itu semuanya adalah benda yang najis lagi kotor. Jikalau najis tersebut mengenai badan, permukaan badan kita maksudnya, pakaian atau tempat, maka badan, pakaian dan tempat itu tidak boleh kita bawa ke dalam sholat. Sholat kita tidak sah. Sebaliknya, kalau kotor belum tentu najis. Berapa banyak benda yang kotor tapi dia tidak najis. Artinya benda yang kotor itu walaupun dia kena badan, pakaian, tempat kita, tapi dia tidak najis, kita boleh saja bawa ke dalam sholat. Cuman kurang etis. Benda yang kotor kita sebutkan, contohkan pada pertemuan yang lalu, seperti umpama, mohon maaf ya ibu-ibu ya, tahi hidung, tahi telinga, daki, taulah daki. Apa daki bahasa Indonesianya itu? Daki. Kemudian apa lagi? Koreng, kulit koreng yang terkelupas. Kan ada habis orang korengan tuh. Terkelupas korengnya. Semua itu adalah bendanya kotor. Nah, jadi kalau seandainya ada orang sholat, tahi hidungnya banyak atau hidungnya meler, nah hidungnya ada yang cair, ada yang sudah menguning, ingusnya itu keluar, ya kan ya? Najis tidak? Tidak najis. Kenapa? Karena dia cuma kotor. Kalau ada orang sholat dengan kondisi seperti itu, ya sholatnya sah-sah saja.
Cuman ya kurang etis lah masa menghadap Allah Ta'ala dengan badan, pakaian atau tempat yang kotor. Kalau kita datang ke pengantin saja dengan pakaian yang mahal, emasnya sampai ke siku, walaupun cuma imitasi, yang penting kan bergaya dulu. Kalungnya 3 rangkap, jilbabnya subhanallah banyak glowingnya. Nah, walaupun nggak tahu lunas atau belum kreditnya, tapi lunas ya, guyon saja. Kalau menghadap ke pengantin saja kita bisa yang mahal, masa menghadap sama Allah Ta'ala dengan sembarangan? Kurang etis namanya. Allah yang memberikan kita rezeki, Allah yang memberikan kita nafas, Allah yang memberikan kita makan minum, Allah yang memberikan kita kesehatan, keafiatan. Lalu ketika kita menghadap Allah, kita sembarangan, kita tidak rapi pakaian. Ini kata Bang Haji Roma Irama, sungguh terlalu. Yang rapilah menghadap Allah Ta'ala tadi. Nah, jadi kembali ke ilmu fikihnya, ya boleh saja kalau benda yang kotor asalkan tidak najis dibawa ke dalam sholat sah-sah saja, cuman kurang etis. Nah, jadi ada najis, ada kotor. Kemudian juga kemarin kita sebutkan ada halal. Halal kalau istilah kita biasanya adalah halal sesuatu yang boleh dimakan, boleh diminum, sesuatu yang boleh dikonsumsi itu namanya halal. Nah, setiap yang halal sudah pasti suci. Tapi kalau suci belum tentu halal. Kalau suci itu lawanan daripada najis. Kalau najis kan tadi bendanya yang mencegah sahnya sholat. Kalau suci benda yang tidak mencegah sahnya sholat. Alias kalau dibawa benda itu sholat kita sah saja. Itu suci. Nah, begitu juga makanan. Makanan itu setiap yang kita bisa makan, bisa minum, itu disebut halal. Maka setiap yang halal sudah pasti suci. Nasi kotak, ayam, capcay, kerupuk, oseng-oseng, minuman, teh, kopi, susu, apa saja. Semua yang bisa dimakan itu bendanya suci. Setiap yang halal sudah pasti suci. Artinya kalau ada orang sholat di kantongnya ada ayam goreng, bawa ayam goreng di kantong, boleh gak? Ya boleh aja. Cuman ya apa kata dunia kalau sholat sambil bawa ayam goreng? Kenapa kok dibawa? Takut hilang ayam gorengnya, jadi sampai dibawa ke dalam sholat. Ya boleh. Kenapa? Karena ayam goreng tadi hukumnya halal, boleh dimakan. Tapi setiap yang suci belum tentu halal. Bendanya suci tapi tidak boleh dimakan. Contohnya seperti ingus, daki, tahi telinga, tahi hidung, itu bendanya suci tapi tidak boleh dimakan. Kenapa tidak boleh dimakan? Karena bendanya adalah benda yang kotor. Nah, itu yang kita bahas pada bulan yang lalu. Ingat atau tidak itu pelajaran bulan yang lalu itu ya. Ingus umpama tidak boleh dimakan. Tahi hidung tidak boleh dimakan walaupun suci. Kenapa tidak boleh dimakan? Karena dia bendanya kotor. Wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah dari rezeki Allah itu yang halal lagi baik. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Makan apa saja yang Allah berikan rezeki kepada kalian, tapi syaratnya halal dan baik. Kalau dia halal tapi tidak baik, jangan dimakan. Nah, arti baik tadi adalah bendanya itu tidak kotor. Nah, itu pertemuan yang lalu, kita ngulang sedikit ya. Sekarang ibu-ibu, nah, yang mau buka catatan, buka.
pulpennya, bukunya disiapkan supaya belajar kita ini ada oleh-oleh pulang, ada oleh. Jangan nasi kotak aja oleh-olehnya. Belajar apa tadi? Tidak tahu. Gimana majelis taklim tidak mengerti belajar. Nah, kita lanjutkan sekarang. Babnya masih berkaitan dengan najis. Baik, pada pertemuan yang lalu kan kita bicara tentang umum saja tuh najis, definisi najis. Nah, sekarang kita akan bahas begitu banyaknya macam-macam najis. Para ulama kita mengatakan bahwa najis-najis itu secara garis umum terbagi menjadi 3 bahagian. Najis yang begitu banyak macam-macamnya, semuanya itu secara umum dikategorikan menjadi 3 bahagian. Berapa, Bu? 3 bahagian. Yang pertama disebut namanya najis mughalladhah. Ini nanti lain kali Pak, kalau bisa ngadakan lomba cerdas cermat kah apa begitu nanti. Ulang tahun majelis taklim kah apa nanti ngadakan cerdas cermat begitu. Jadi pelajaran-pelajaran yang pernah kita pelajari ditanyakan nanti. Ya Bu, kira-kira Bu, mau nggak kira-kira ada lomba cerdas cermat? Hadiahnya ziarah Wali Songo gitu. Siapa tahu kan ramai gitu ziarah Wali Songo rombongan begitu. Boleh diadakan ziarah itu. Kalau bawa kemana namanya ke umroh kan mahal tuh. Ya, ziarah Wali Songo umpama kumpulin duit rame-rame naik kapal begitu. Kalau naik pesawat kan mahal. Naik kapal. Ala kulli hal. Baik, kita lanjut tadi ya. Yang pertama adalah najis mughalladhah. Ghalidh asal katanya keras, kasar. Kita artikan adalah najis besar, najis berat. Nah, najis mughalladhah ini ibu-ibu enggak banyak. Cuma ada 3 najis mughalladhah ini. Yang pertama adalah anjing. Yang kedua babi. Dan yang ketiga adalah keturunan-keturunannya. Anjing dan babi ya sudahlah, memang takdirnya oleh Allah diciptakan seperti itu, najis ya najis. Ya. Dari ujung rambutnya sampai ke dalam tulang sumsumnya, dari ujung kepalanya sampai ujung buntut dan kakinya, bulunya, darahnya, liurnya, kencingnya, tinjanya, air maninya, air matanya, apalagi tulangnya, dagingnya, sumsumnya, uratnya, semuanya adalah najis mughalladhah, najis berat. Anjing dan babi. Kemudian yang ketiga keturunannya. Bagaimana keturunannya? Contoh, pada umumnya kan anjing kawin dengan anjing, mama, bapak, anak semuanya anjing, itu biasa. Atau blasteran, mamanya anjing, bapaknya babi, atau sebaliknya, bapaknya anjing, mamanya babi. Keluarlah anak separuh anjing, separuh babi, umpama nih. Maka anaknya ini tetap najis mughalladhah. Atau ada seekor anjing jantan atau seekor babi jantan, dia kawin dengan binatang halal. Seperti anjing dia kawin dengan kambing. Ini umpama nih ya. Walaupun para ahli mengatakan rasa-rasanya cloning seperti itu kayaknya nggak berhasil. Tapi kalau seandainya terjadi umpama ada anjing kawin dengan kambing, lalu kambing tadi hamil, melahirkanlah dia seekor binatang, walaupun anaknya itu bentuknya kambing umpama, maka kata ulama anaknya kambing ini hukumnya adalah juga najis mughalladhah. Kenapa najis mughalladhah? Karena anak itu hasil dari cloning air maninya si anjing. Mudah dipaham dulu ibu-ibu. Anjing, babi dan keturunannya inilah masuk kategori najis mughalladhah.
Apabila ada seseorang bersentuhan dengan anjing atau babi, atau tidak bersentuhan anjing dan babi tapi terinjak kotoran anjing, terinjak kotoran anjing atau entah itu tinjanya atau air seninya, maka orang yang terkena kotoran anjing tadi, apalagi anjingnya, baik itu badan atau pakaian atau tempatnya, maka hukumnya adalah najis. Dengan catatan basah ketemu basah, atau kering ketemu basah, atau basah ketemu kering. Tapi kalau kering ketemu kering, ini tidak najis. Bagaimana maksudnya? Contoh, tangan kita ini mungkin terlihat kering, tapi sebenarnya tangan kita ini ada keringatnya. Oleh karena itu, kalau seandainya ada terjadi kriminal, itu entah pencurian atau naudzubillah min dzalik, nasallallahu afiyah, pembunuhan atau apa saja, datanglah polisi, maka biasanya polisi itu akan memberikan garis garis polisi supaya tidak dimasukin areal itu oleh orang lain. Untuk apa? Supaya polisi gampang untuk mencari bukti di situ. Salah satu bukti yang dicari polisi itu biasanya adalah sidik jari. Dicari itu sama polisi, ada sidik jarinya. Dan subhanallah, miliaran manusia di muka bumi ini, bahkan mulai Nabi Adam sampai akhir kiamat mungkin sudah triliunan manusia nanti. Yang anehnya bin ajaib, tidak ada satupun makhluk yang namanya manusia di muka bumi ini yang sama sidik jarinya. Itu gak ada yang sama. Subhanallah, tidak ada yang sama, pasti berbeda. Tidak mungkin ada yang sama. Itu kehebatan ciptaan Allah Ta'ala. Padahal cuma segini doang nih jempol, tapi gak ada yang sama sidik jarinya. Walaupun kembar, tidak ada yang sama. Nah, jadi polisi bisa melihat sidik jari. Kenapa? Karena di tangan kita tadi bisa menempel di benda tadi disebabkan ada keringat. Nah, oleh karena itu, walaupun kita ini memegang anjing, maka tangan kita ini walaupun kering, anjing kering, tangan kita ini masih dan bisa dikatakan bernajis. Kenapa? Karena tangan kita ini mengandung apa, Bu? Keringat. Keringat basah enggak? Basah. Tapi kalau kering ketemu kering, enggak apa-apa. Kita punya halaman kering, terasnya kering, kena terik matahari, kering. Lalu ada orang punya anjing lewat di halaman kita. Anjing lewat, anjingnya kering, tanahnya kering. Tanahnya najis atau tidak? Tidak najis. Tidak najis. Tapi kalau salah satunya basah, anjingnya habis mandi, tanahnya kering, jalan dia, maka tanahnya bernajis. Atau anjingnya kering, tanahnya basah, habis disemenisasi nih, anjing tadi nginjak semen tadi, maka semen tadi menjadi najis. Mudah dipaham dulu ibu-ibu. Nah, sekarang bagaimana cara membersihkannya, menghilangkan najis mughalladhah itu gimana caranya? Kita bahas. Menghilangkan najis mughalladhah itu kata orang Banjar dengan cara disatrup. Bukan disetrup. Kalau disetrup banyak satrup nyaman. Disatrup kata orang Banjar. Disatrup itu bagaimana? Yaitu disiram dengan 7 kali siraman. Salah satunya adalah air bercampur tanah atau pasir. Pasirnya atau tanahnya pun syaratnya adalah pertama tanah sendiri, jangan tanah orang diambil. Ya. Yang kedua, tanahnya betul-betul murni tanah. Jangan bercampur dengan apa kata orang Banjar, tahi gergaji. Tahu tahi gergaji ibu-ibu? Jangan.
Dan juga bersih dari najis. Jangan tanah itu bercampur dengan pupuk kandang. Kalau tanah itu bercampur duduk dengan pupuk kandang, maka tidak bisa digunakan untuk sebagai alat mensucikan najis mughalladah tadi. Jadi airnya mesti air yang mutlak, suci mensucikan. Tanahnya juga tanah yang mutlak, suci mensucikan. Nah, kita akan contohkan bagaimana cara membersihkan najis mughalladah. Contoh Ibu ya. Tangan saya umpama terkena kotoran anjing, maka tangan saya ini adalah terkena najis mughalladah. Bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya adalah disiram dengan 7 kali siraman pakai air yang mutlak. Salah satunya bercampur dengan tanah. Nah, sebelum disiram, ini tangan tidak ada lagi benda najisnya. Benda najisnya itu enggak ada. Yang tertinggal cuman bekasnya saja. Kita ambil air, kita ambil tanah. Saya ambil air, saya ambil tanah. Ini tanah umpama saya masukkan ke dalam air tersebut. Lalu dibikin keruh, diaduk. Keruh enggak airnya? Keruh. Perhatikan ibu-ibu, siapa tahu tetangga ibu punya anjing atau apa kan ya, biar tahu cara membersihkannya. Nah, begini. Ini najisnya. Siram yang pertama kali air bercampur tanah. Sunnahnya kata ulama, afdalnya air dan tanah yang pertama kali disiram. Siram, serot 1 kali siraman. Hati-hati, percikannya ini najis mughalladah. Percikan air ini najis. Jadi jangan sampai terkena kepada benda yang lain. Siram sekali, seret 1. Kemudian ambil air bersih lagi, air bersih, tidak perlu pakai tanah. Ambil air, siram, air bersih, siram, set 2. Ambil lagi air bersih, siram 3, set. Ambil lagi air bersih, siram keempat. Ambil lagi air bersih, siram 5. Ambil lagi air bersih, siram yang ke-6. Ambil lagi air siram yang ke-7. Selesai. Selama proses 1 sampai 7 kali siraman, tidak boleh pakai sabun. Jangan pakai sabun. Setelah yang ke-7 boleh pakai sabun. Ya. Habis itu 7 sudah selesai, baru boleh pakai sabun. Nah, sisanya nanti tinggal bilas air yang kena sabun tadi. Paham di sini dulu ibu-ibu? Itu cara yang pertama. Boleh juga dengan cara yang kedua. Bagaimana? Siram dulu tangannya, kemudian ambil tanah, ditaburin di tangan yang dibenajis tadi. 1 sudah. Kemudian siram kedua, ketiga, keempat, boleh. Atau siram tanah dulu di tangan yang benajis tadi ya, saya contohkan tangan. Gosok-gosok, diaduk-aduk tangan pakai pasir tadi, jambu pasir. Kemudian siram air bersih 1, 2, 3 sampai 7 kali. Boleh? Boleh. Atau sekalian ya, diaduk di tanah tangan tadi. Nah, ini tanah umpama disiram, serot, digosok-gosok di tanah sekalian. Cuman ingat, ini air, genangan air ini najis ini, masih najis hukumnya. Nah, jadi hati-hati. Kalau bisa ya cari tanah yang dinding begitu, kemudian siram ini. Kita gosokkan tangan kita ke tanah lempung, tanah liat, siram begitu. Boleh? Boleh juga. Atau mau yang aman, ada lagi sungai banjir, airnya keruh, sudah masukkan saja air di air keruh tadi. Hitung 7 kali detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, selesai. Airnya deras nih, di situ ada paret, airnya banjir, keruh, sudah masukkan begitu. Atau sekalian mandi di sungai yang keruh, atau air yang lagi banjir keruh, atau di laut yang keruh. Nah, sehingga biasanya kalau ada orang masuk Islam lewat saya, kalau ada orang masuk Islam dengan saya, itu biasanya saya tanya, kamu pernah makan anjing kah, pernah makan babi kah, atau apa gitu. Rata-rata yang masuk Islam itu nggak pernah makan babi, nggak pernah makan anjing. Tapi kayaknya pernah 1 orang
karena dia pernah tinggal di Bali. Kalau di Bali kan ada babi guling, jadi kayaknya pernah kemakan dia. Nah, jadi akhirnya kata saya begini, untuk mensterilkan badan sampean dari najis tadi, maka nanti setelah ini tolong nanti mandi di laut. Biasanya saya suruh mandinya di dapur Bunda, di mana itu namanya, di pantai Kumala sana. Kalau masuk sini kan mahal, kalau di Lemaro kan 35.000 atau berapa ribu. Ya kata saya cari di pantai Kumala sana, cari air laut yang agak keruh-keruh, agak keruhan. Mandi sudah situ, sekujur badan mandi di air laut yang agak keruh. Nah setelah itu steril sudah, aman dia punya badan. Udah dipaham kira-kira Bu? Nah baik. Itulah najis mughalladah dan cara membersihkan najis mughalladah. Bagaimana Bu ya kalau seandainya anjingnya lewat di situ, di depan halaman kita, tanahnya basah, najis nggak ada tanahnya? Ya najis. Tapi nanti kalau turun hujan, larut dia jadi suci lagi. Jadi kalau seandainya sudah hujan ibu-ibu ya, kita kan sering hujan nih ya. Hujan begitu, kalau dia sudah hujan, larut tanahnya semuanya sudah hujan, sudah banjir dan sebagainya, sudah tanah itu bersih lagi. Tanah itu bersih lagi. Dia cuma kotor saja tanah, tapi tanah itu suci. Udah dipaham kira-kira dulu di sini? Baik, ada pertanyaan atau tidak sebelum lanjut? Kalau Ibu, kalau enggak saya yang tanya nanti. Ada pertanyaan atau lanjut? Baik, itu yang pertama ya. Najis mughalladah. Catat Bu, nanti ada ujiannya loh Bu. Santri kan juga ujian. Baik, kemudian yang kedua disebut namanya najis mukhaffafah. Najis apa Bu? Mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu asal katanya ringan. Najis kecil, najis tipis, najis ringan. Najis ringan ini atau mukhaffafah ini ibu-ibu nggak banyak. Dia cuman ada satu contoh saja. Cuman ada berapa Bu? Satu contoh saja. Kalau najis mughalladah ada 3 tadi, anjing, babi dan keturunannya. Tapi kalau mukhaffafah cuman ada satu saja. Apa itu? Perhatikan ibu-ibu ini ya. Satu najis mukhaffafah tapi syaratnya ada 4. Apa itu? Syaratnya adalah kencing. Yang kedua, anak laki-laki. Ini kencing anak laki-laki. Yang ketiga, tidak makan dan minum kecuali cuman ASI. Dan yang keempat, kurang daripada 2 tahun. Ini syaratnya nih. Najis mukhaffafah itu cuma ada satu saja. Cuman satu ini ada syarat 4, yaitu kencing, anak laki-laki, tidak makan dan minum kecuali cuma ASI, dan kurang daripada 2 tahun. Dan kayaknya untuk saat ini jarang ditemukan najis mukhaffafah. Tuh anak tuh, bagusnya kopiannya lancip. Anak siapa itu? Berapa umurnya? 1 tahun. Umurnya kurang dari 2 tahun. Tapi tadi kalau ditanyakan makan minum apa dia? ASI atau sudah tidak ada yang lain? Serenak ada? Serelak atau serenak apa Bu? Serelak. Ada nggak makan serelak? Sudah. Ketika ada sudah makan serelak walaupun cuma sekali, maka kencingnya anak itu tidak lagi disebut najis mukhaffafah, nanti naik statusnya menjadi najis
mutawasithah. Nanti kita akan bahas. Mudah-mudahan cukup waktunya. Kalau enggak cukup, next nanti akan datang bulan akan datang. Jadi syaratnya 4, Bu. Kencing. Kalau bukan kencing tidak bisa. Tinjanya anak bayi laki-laki umurnya baru setahun, tapi tinjanya, tahinya nih, maka tahinya atau tinjanya itu bukan najis mukhaffafah, dia masuk nanti najis mutawassithah. Muntahnya anak itu, anak dikasih makan susu, minum susu, kemudian dia muntah, atau juga diistilahkan apa, gumuh kah apa namanya, gumuh Bu ya, gumuh, loak, muntah, susu keluar, gumuh, maka ini disebut al-ghai, muntah. Muntah anak bayi ini walaupun dia kurang dari 2 tahun, maka muntahnya ini bukan disebut mukhaffafah, tapi disebut najis mutawassithah. Ingat Bu ya, syaratnya 4 nih. Yang dinamakan najis mukhaffafah itu ada cuma 1, tapi terkumpul 4 syarat. Kencing, anak bayi laki-laki yang tidak makan dan minum kecuali cuman ASI. Kalau anak itu umurnya baru 3 bulan, lalu mamanya ngasihkan serelak, apa? Serelak ya namanya ya. Atau sun, bubur sun atau apalah. Umur 8 bulan dikasih pisang. Pisang dipirik. Atau nanti setahun dikasih waluh kuning bepirik. Ada saya punya keponakan, dia punya anak, jadi cucu saya lah. Jadi cucunya saya ini, cucu keponakan ini, badannya menguning, tapi sehat aja. Bingung dia kenapa anak kuning katanya. Dibawa ke dokter anak. Kenapa kuning badannya? Sekalinya kata dokter, kebanyakan makan waluh katanya. Kebanyakan makan waluh, jadi badannya menguning, kurangin makan waluh. Nah, jadi kalau anak itu walaupun dia sekali pernah makan bubur sun atau serelak atau susu kaleng kah atau apalah selain ASI, maka setelah itu dan seterusnya kencingnya itu bukan lagi disebut najis mukhaffafah, tetapi naik statusnya menjadi najis mutawassithah. Itu yang saya bilang tadi, untuk saat ini rasa-rasanya susah mencari najis mukhaffafah, itu susah. Sudah naik statusnya semuanya menjadi najis mutawassithah. Paham gak ibu-ibu dulu? Tapi kalau seandainya ada yang seperti itu, kencing anak laki-laki tidak makan dan minum kecuali hanya ASI, kurang dari 2 tahun, maka najisnya mukhaffafah. Timbul pertanyaan, kenapa Abu ya yang dikatakan najis mukhaffafah itu cuma anak laki-laki? Kalau anak perempuan, Pak, ada anak perempuan nih, tidak makan, tidak minum kecuali cuma ASI, umurnya kurang 2 tahun. Kalau dia kencing, najis apa anak perempuan itu? Mutawassithah. Loh, kenapa anak laki-laki lebih dikasihkan keringanan najis mukhaffafah, sedangkan anak kencing perempuan mutawassithah? Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, ada beberapa alasan ibu-ibu. Yang pertama, najis laki-laki, anak laki-laki yang memenuhi syarat tadi dijadikan najis mukhaffafah, sedangkan kencing anak perempuan mutawassithah. Sebabnya yang pertama, karena Nabi yang mengajarkan demikian. Ada 4 atau 6 sahabat, saya lupa nama-namanya itu ya. Ada 4 atau 6 sahabat yang dulu masih kecil digendong sama Nabi. Lalu sahabat ini kencing di pangkuan Nabi. Bayangkan, Nabi dikencingin. 4 atau 6 sahabat yang dulu masih bayi diangkat sama Nabi, dikencingin. Nabi tidak marah dan juga tidak kualat anak ini, kenapa ya masih kecil.
Tapi karena dikencingin Nabi itu, disitulah nanti hukum bagaimana cara membersihkan najis mukhaffafah. Nanti kita akan bahas bagaimana cara membersihkan najis mukhaffafah. Nah, jadi apa sebabnya kok kencing laki-laki lebih diringankan ketimbang kencing anak perempuan? Jawabannya adalah karena Nabi yang mencontohkan langsung. Nabi tidak pernah dikencingin sama anak perempuan. Nabi hanya pernah dikencingin sama anak laki-laki, bayi laki-laki maksudnya. Satu. Yang kedua alasannya adalah, nah kata para ahli sebagian para ulama ahli fikih, yang kedua ini yang menjadikan alasan lebih kuat daripada alasan pertama. Walaupun alasan pertama itu tidak bisa dibantah lagi, tapi secara logika alasan yang kedua ini mungkin lebih baik untuk menjawab dengan secara logika. Apa itu? Karena anak laki-laki itu biasanya sering dibawa kemana-mana. Tapi kalau anak perempuan biasanya jarang dibawa kemana-mana. Sering juga dibawa, tapi lebih sering anak laki-laki. Coba kalau bapak ibu punya anak laki-laki, nah seperti itu tuh, dibawa ke masjid. Nanti umur setahun lebih dikit, bapaknya lagi mau ke masjid. Ayo nak, ayo toh, kalau orang banyak kan untuk, ayo toh, nang, ayo nang, 4 lawan abah nang. Abahnya nggak membawa, kainya membawa. Ayo lawan 4 lawan kai ke masjid. Dibawa sama kainya ke masjid. Kadang digendong, terkadang apa, datang ulama, anu Habib, anak ulun. Biasanya begitu. Orang tua atau kainya atau neneknya itu lebih senang membawa anak laki-laki, menggendong anak laki-laki dibawa kemana-mana ketimbang anak perempuan. Dan memang sebaiknya anak perempuan itu diajarkan dari kecil untuk di rumah aja, jangan terlalu banyak kelayapan kesana kemari. Ini kada ketika ke masjid nggak dibawa anaknya, tapi ketika ke mall dibawa berataan. Jadi anaknya gandalanti lebih kenal dengan mall daripada masjid. Salah seorang juga mendidik dari awal salah. Ketika masuk masjid gelisah, tapi ketika ke mall biar 5 tingkat 7 tingkat kuat dia naik turun itu. Dulu ada ibu-ibu ya, ini cerita lucu anu aja nyimpang. Pernah saya bawa ziarah Wali Songo rombongan ibu-ibu. Jadi ketika ziarah itu Wali Songo, kenapa kata saya ibu-ibu tuh kok nggak mau ziarah? Katanya uyuh, katanya di mobil aja. Uyuh. Nah, ya sudah. Karena yang dibawa banyak nenek-nenek waktu itu sih. Uyuh aja di mobil aja sudah. Kemudian sholat gak mau berdiri. Kenapa gak berdiri? Gak bisa berdiri. Uyuh katanya. Sakit kaki, asam urat kambuh. Oh ya sudah gak apa-apa. Tapi pas sampai di Jakarta ke Tanah Abang, la ilaha, Tanah Abang itu kan berapa tingkat? 8 tingkat atau berapa tingkat? Sebelum subuh, jam 3 subuh itu ada namanya pasar Bahari, yang nggak tahu sekarang masih ada apa namanya. Pasar apa namanya? Pasar apa namanya itu? Itu pakaian banyak. Jam 3 subuh, sebelum subuh sudah turun dari hotel. Dari hotel turun. Kemudian naik turun itu Tanah Abang kan berapa tingkat? 8 atau berapa tingkat? La ilaha illallah, kuatnya ibu ini. Tadi kemarin asam urat, sekarang asam uratnya hilang. Jadi saya bilang nanti lain kali kalau kita lagi ziarah, enggak usah ziarah kita, sekali kita ke pasar aja kebanyakan. Kita banyakin ke pasar aja. Luar biasa ibu-ibu tuh, kuat di pasar. Makanya ada istilah nih ya, saya ada baca di media sosial. Kalau seorang suami melihat istrinya sudah mukanya berlipat-lipat di rumah, itu menandakan istrinya lagi capek itu. Tahu berlipat-lipat? Berarti istrinya lagi capek ngurusin rumah, betetapas lah, apalah macam-macam. Kalau sudah lihat begitu, maka bawalah suami tadi, bawalah istri itu wahai suami ke mall.
maka niscaya capeknya istri itu berpindah kepada suaminya. Suaminya yang melipat-lipat mukanya sudah. Saya terus terang, kalau saya bawa Uma tuh ke mall itu, kata saya, mana mall? Sudah. Saya taruh di mall, saya duduk di mana bangku. Kalau sudah saya capek, saya masuk ke mobil, tidur di mobil. Dia kuat jalan ke mall sana, tarik turun kuat aja. Saya tidak bisa dilawan perempuan ini. Masuk mobil, nyalakan AC, berubah saya di mobil sudah. Itu sudah wataknya ibu-ibu seperti itu. Ya Kak Bu. Kalau ada ibu-ibu nggak suka di mall, itu mencurigakan tuh. Sebaliknya kalau ada bapak-bapak suka di mall, aduh, dosa pakai celana, pakai rok aja sekalian. Banget nongkrong di mall. Baiklah ya. Jadi itu alasan kedua kata ulama, dari segi keringanan inilah yang paling enak. Karena anak laki-laki itu sering digendong kemana-mana ketimbang anak perempuan. Karena sering digendong kemana-mana, makalah dalam Islam diringankan kencingnya anak bayi laki-laki itu statusnya mukhaffafah, sedangkan perempuan mutawassithah. Mudah dipahami ibu-ibu? Yang ketiga, karena laki-laki itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Siapa itu? Nabi A. Sedangkan tanah hukumnya suci. Sedangkan Siti Hawa diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk. Dari tulang rusuk. Tulang rusuk berasal dari daging, daging berasal dari darah. Ya, segumpal darah, segumpal daging, lalu jadilah tulang. Kan begitu tuh ya. Artinya penciptaan Nabi Adam adalah dari benda yang suci. Sedangkan seorang perempuan terciptanya dari benda yang najis tadi, tulang dari daging, daging dari darah. Ya enggak? Siti Hawa diciptakan dari mana? Tulang rusuk Nabi Adam. Yang mana Bu? Kanan kiri? Kiri. Makanya tulang rusuk laki-laki yang sebelah kiri itu hilang satu. Memang asal muasalnya seperti itu. Ada yang mengatakan tulang rusuk laki-laki hilang satu, dan itulah cikal bakal menjadi istrinya dia. Pernah dengar gak istilah seperti itu? Tulang rusuk laki-laki itu hilang satu yang sebelah kiri, dan itulah untuk dijadikan istrinya. Saya mendengar statement seperti itu, terus terang saya pribadi tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Karena saya berpikir kalau seorang laki-laki itu punya istri satu, hilangnya satu. Kalau suami itu atau laki-laki itu punya istri dua, bisa dua hilangnya. Kalau dia punya istri tiga. Coba Bu, nanti pulang hitung kerangkanya suami ibu hilang berapa itu. Kalau hilang 3, hilang 2, jangan-jangan Bu, repot sudah. Tidaklah, tetap hilang satu. Orang yang mau poligami 2, 3, 4, atau mau ganti-ganti istri sampai 12, 13, 14, tetap tulang rusuknya hilang. Itu memang asal muasal dari Nabi Adam Bahari. Mudah dipaham dulu ibu-ibu. Jadi alasan ketiga, karena manusia Nabi Adam diciptakan dari tanah suci, sedangkan Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk, berasal dari daging, daging dari darah. Darah adalah najis. Kemudian selanjutnya alasannya adalah laki-laki itu baliknya dengan mimpi basah, dengan air mani. Sedangkan air mani hukumnya adalah
Apa Bu? Suci. Laki-laki balik dengan air mani, itu hukumnya adalah suci. Sedangkan perempuan baliknya dengan apa Bu? Dengan darah haid. Darah hukumnya najis. Nah, jadi artinya laki-laki itu dari yang suci, sedangkan perempuan dari yang najis ketika dia balik. Nah, alasan-alasan itulah yang menjadikan kencing anak laki-laki itu najis mukhaffafah, sedangkan kencing anak perempuan walaupun dia tidak makan dan minum kecuali cuma ASI, dan walaupun kurang 2 tahun, statusnya dinaikkan menjadi mutawassithah. Mudah dipaham dulu ibu-ibu di sini. Siapa yang punya anak bayi di rumah yang tidak makan dan minum kecuali cuma ASI, tapi laki-laki? Ada? Nggak ada sekarang. Nggak ada kan ya? Itu yang saya katakan tadi, rasanya susah untuk mencari najis mukhaffafah saat ini. Nah, tapi kalau seandainya ada itu najis mukhaffafah, bagaimana cara membersihkannya? Perhatikan ibu-ibu, cara bersihkan najis mukhaffafah. Kita akan mempraktekkan cara najis mukhaffafah, maksudnya menghilangkan najis mukhaffafah. Ini yang paling ringan, yang paling gampang. Adalah caranya kita hilangkan dulu benda najis mukhaffafah. Contoh, ini saya punya sorban, dikencingin sama anak laki-laki yang tidak makan minum kecuali ASI dan kurang dari 2 tahun. Ini saya terkencingin, saya punya selendang ini. Gimana cara bersihkannya? Sekurang-kurangnya gimana caranya? Caranya adalah diperas dulu sampai yang sekira-kira tidak ada lagi bendanya. Dia cuman baal saja. Lalu di tangan saya cuci dulu najis ini. Nah, lalu ambillah air, lalu gini kan, dipercikkan ke pakaian yang ada najis mukhaffafah tadi. Percikan. Nah, percikan begini sampai merata dan tidak disyaratkan menetes. Artinya kalau air itu kan kalau kena pakaiannya, nah dia melebar gini, nah, melebar. Ya. Melebar namanya ya? Meresap, melebar. Kalau dia sudah merata terkena percikan air tadi, maka pakaian ini sudah dikatakan suci kembali. Tidak disyaratkan sampai menetes. Nah, tidak wajib seperti itu. Saya ragu-ragu, saya kepingin nyiram aja sekalian, siram sekalian. Itu lebih afdal lagi. Afdal lagi. Nah, jadi begitu ibu-ibu cara membersihkan najis mukhaffafah, najis keras ringan. Jadi cuman ada satu contoh mukhaffafah, kencing anak laki-laki tidak makan dan minum kecuali cuman ASI. Ya, tapi kalau dia pernah makan yang lain walaupun cuman sekali saja, maka setelah itu kencingnya menjadi mutawassithah. Kecuali kata ulama, kalau anak itu ditahnik waktu diakikahkan, ditahnik, dikasih madu atau dikasih kurma, dimasukkan ke dalam mulut bayi tadi. Itu biasanya kan umur 7 hari itu. Kepalanya digundul, ditahnik, dikasih madu atau kurma, kemudian dipotong kambing. Nah, kata ulama untuk tahnik tadi itu nggak apa-apa, alias air kencingnya anak kecil laki-laki tadi itu masih dikatakan mukhaffafah. Kenapa? Karena tahnik itu hukumnya sunnah dan itu hanya sedikit dan itu hanya sekali. Jadi kencingnya masih dikatakan mukhaffafah. Tapi selain tahnik selain tahnik tadi, ya selelak lah, bubur sunnah atau apa, walaupun sekali dikasih makan bubur sun, maka setelah itu semuanya kencingnya sampai seterusnya
bukan lagi mukhaffafah, tetapi naik statusnya menjadi najis mutawassithah. Mudah dipahami ibu-ibu? Baiklah ya. Nah, kita baru 2 yang kita bahas, najis mughalladhah dan najis mukhaffafah. Karena waktunya enggak cukup, insyaallah nanti kita sambung lagi pertemuan yang akan datang membahas najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini nanti ibu terbagi 2. Ada najis mutawassithah hukmiyah, ada yang kedua najis mutawassithah ainiyah. Apa itu hukmiyah? Apa itu ainiyah? Insyaallah kita akan sambung setelah pesan-pesan berikut ini. Ini akan datang, nanti kita akan bahas lagi ya. Cukup dulu ya. Kemudian ibu-ibu, insyaallah minggu depan tanggal 18 September kami di Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar akan mengadakan majelis taklim bulanan. Saya harap ibu-ibu semuanya datang ke sana. Jangan saya aja datang ke sini, ibu-ibu nggak pernah datang ke pondok. Saya tahu aja ibu-ibu yang nggak pernah datang ke pondok ini. Ya, ketahuan aja wajahnya yang nggak pernah datang ke pondok. Saya terus yang datang ke sini. Ya, jadi tolong minggu depan majelis taklim jam 8 pagi hari Ahad tanggal 18 September. Ibu-ibu, bapak-bapak diundang untuk menghadiri majelis taklim bulanan di Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar. Kemudian insyaallah nanti tanggal 8 Oktobernya di pondok akan mengadakan Maulid Akbar. Itu nanti bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal. Kenapa tanggal 8? Karena tanggal 10-nya saya berangkat umroh plus Turki. Jadi tanggal 23 baru pulang. Nah, takut kelamaan, mungkin kecapean nanti. Jadi tanggal 8 Oktober hari Sabtu pagi bertepatan dengan 12 Rabiul Awal kita mengadakan Maulid di Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar. Jadi jangan lupa Bu ya, sekalian undangannya nih 18 September majelis taklim bulanan hari Ahad jam 8 pagi minggu depan. Kemudian tanggal 8 Oktober hari Sabtu jam 8 pagi bertepatan 12 Rabiul Awal kita juga mengadakan Maulid di Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar. Semua diundang, Bapak Ibu, para remaja putra dan putri, bahkan anak-anaknya pun mari bisa menghadiri majelis taklim dan maulid nanti diadakan di pondok kami. Kiranya cukup sekian dulu, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.